Pada Januari 2007, ada seorang gadis muda bernama Jody Sanderholm yang berusia 19 tahun. Dia adalah mahasiswi berbakat di kampus Cowley yang terletak di kota asalnya Arkansas City, Kansas, yang berfokus pada studi pra-apoteker. Kehebatannya tidak hanya terbatas pada bidang akademis, tapi Jody juga adalah bintang di lapangan olahraga dan panggung tari. Dia bahkan diberi kehormatan untuk memberikan pidato di upacara kelulusan SMA-nya. Sosoknya terkenal cerdas, baik hati, tanpa jejak musuh di mata siapapun. Namun tanpa sepengetahuannya, ternyata ia memiliki seorang penguntit yang terobsesi dan telah melacak setiap gerak-geriknya sejak ia masih kecil. Jody Sanderholm, seorang remaja cantik yang digambarkan oleh ibunya sebagai wanita cantik berambut coklat, memiliki hubungan yang erat dengan ibunya. Teman-teman dan orang terdekatnya mengetahui betapa dekatnya hubungan Jody dengan ibunya, di mana Jody selalu menceritakan segalanya. Jody adalah anak bungsu di keluarga tersebut dan memiliki cinta yang mendalam terhadap dunia tari. Sebagai seorang penari sejati, jika memungkinkan, dia akan menari selama 24 jam sehari. Selama 2 tahun terakhir di sekolah menengah atas, dia menjadi kapten tim tari. Pada hari Jumat, 5 Januari, tepat pukul 11.50, Jody menelepon ibunya, Cindy. Dia memberitahu bahwa baru saja selesai latihan menari dan berencana mampir ke sebuah toko roti lapis untuk makan siang. Setelah itu, dia berencana singgah sebentar di rumah untuk mandi sebelum bertemu temannya. Rencana terakhirnya adalah menjenguk kakak perempuannya yang sedang mengandung. Meskipun hari masih panjang di depannya, Jody bertekad untuk tiba di rumah tepat waktu untuk makan malam. Sore harinya, Cindy memutuskan untuk mengecek keadaan putri bungsunya untuk mengetahui perkembangannya, namun panggilan teleponnya langsung masuk ke kotak suara. Pada waktu yang hampir bersamaan, teman yang seharusnya bertemu dengan Jody juga berusaha menghubunginya setelah dia tidak muncul seperti yang direncanakan. Panggilan teleponnya juga tidak dijawab. Bingung dengan keheningan radio yang tiba-tiba, Cindy pulang kerja lebih awal untuk berlari ke rumah dan melihat apakah Jody ada di sana. Ketika dia berhenti di depan rumah, mobil putrinya tidak terlihat. Dia segera memeriksa kotak surat dan dia menemukan kalau kotak itu kosong. Saat itu dia berpikir mungkin Jody telah mengambil isinya. Anehnya, ketika dia masuk ke dalam, tidak ada surat yang bisa ditemukan. Kekhawatiran Cindy semakin bertambah ketika dia melihat ke kamar mandi dan melihat bahwa kamar mandi itu kering sebagai pertanda belum ada yang memakainya hari itu. Saat itu ia berasumsi dan cukup yakin bahwa putrinya telah masuk ke dalam rumah tapi tidak berhasil melewati pintu. Meskipun belum ada alasan untuk berasumsi yang terburuk, nalurinya sebagai seorang ibu mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cindy telah menghubungi semua orang yang bisa dia pikirkan untuk mencari Jody, tetapi tampaknya tidak ada yang mendengar kabar darinya sejak pagi hari. Setelah mencari kesana kemari dan tanpa hasil, tepat setelah pukul 6 saat hari mulai gelap, keluarga tersebut pergi ke kantor polisi dan mengajukan laporan orang hilang. Petugas yang mendapatkan laporan segera melakukan penyelidikan awal. Diketahui kemudian, ternyata Jody menjalin hubungan jarak jauh dengan seorang pria yang sedang kuliah di Dallas. Para detektif tahu bahwa pria tersebut merupakan orang pertama yang harus segera dicek alibinya sebelum mereka bisa bergerak maju dalam kasus ini. Namun setelah melakukan proses wawancara dan penyelidikan,
Ditentukan bahwa pria tersebut tidak berada di dekat Kansas hari itu. Dia dengan cepat dicoret dari daftar kemungkinan tersangka dalam kasus hilangnya Jody. Dalam proses investigasi lanjutan, para penyelidik duduk bersama teman-teman terdekat Jody yang sebagian besar juga merupakan anggota tim dansa kampus. Dari teman-teman Jody inilah petugas memperoleh petunjuk yang sangat berharga. Menurut pengakuan orang dekat dan teman-temannya, beberapa waktu sebelumnya diketahui Jody merasa gelisah pada saat dia akan melakukan pertunjukan besar. Dia gugup karena dia membuat koreografi untuk pertunjukan tersebut dan ingin pertunjukannya sempurna. Saat Jody sedang sibuk dengan pertunjukan tersebut, kejadian-kejadian menyeramkan mulai menimpa dirinya dan gadis-gadis muda lain di sekitar kampus. Jody mulai menerima panggilan telepon yang ditutup dan di tempat parkir kampus, para mahasiswi juga diserang dengan beberapa ban mobil yang digembosi oleh seseorang. Lori Lakelether, salah seorang penari yang juga merupakan teman Jody, dia ingat bahwa dia pernah melihat mobil Cadillac biru yang khas mengikutinya saat dia pulang kerja pada suatu malam. Karena khawatir dengan kehadirannya, dia mengendarai mobilnya ke kantor polisi terdekat dan memarkirkannya di depan, berharap bisa membuatnya takut. Saat ia duduk di tempat parkir, ia menelepon teman-temannya untuk memberitahu mereka apa yang sedang terjadi, kalau mereka tidak akan melihatnya lagi. Untungnya, dia telah membatalkan rencana apapun yang mungkin dia miliki dan melarikan diri tanpa insiden lebih lanjut. Saat itu ia memutuskan tidak membuat laporan polisi. Ternyata beberapa penari lain juga mengalami insiden yang sama dan bahkan ada seorang penari yang lain mengatakan bahwa dia telah menerima sebuah bunga dan sebuah catatan yang mana kemudian ia putuskan untuk ia buang. Melupakan kejadian-kejadian tersebut, Jody dan teman-temannya terus melanjutkan latihan dan melanjutkan hidup mereka. Suatu ketika saat mereka berjalan menuju tempat parkir, dari tempat latihan menari, sebuah mobil melaju dan salah seorang dari mereka terlihat pucat setelah melihat ke dalam mobil yang baru lewat itu. Ternyata saat itu diketahui kalau dia terkejut karena melihat mobil yang baru melewati mereka adalah mobil yang sama yang sebelumnya mengikutinya. Mereka pun memperhatikannya dengan seksama pengemudi di dalam kendaraan tersebut. Mereka merasa pria itu terlihat tidak asing dan tidak butuh waktu lama. Mereka menyadari siapa pria yang ada di balik kemudi. Justin Turber, satu nama terucap dari mulut mereka. Mereka mengenali Justin karena ia sering berada di sekitar komunitas dan bergaul dengan orang-orang yang lebih tua. Justin yang berusia 23 tahun memiliki reputasi sebagai orang aneh yang secara rutin datang ke latihan tari untuk menyaksikan para penari meskipun ia tidak terdaftar di Cowley College. Meskipun tatapannya saja sudah cukup untuk membuat para penari merasa tidak nyaman, namun tindakannya itulah yang membuat beberapa di antara mereka meminta perlindungan polisi. Berbekal satu nama yang disebutkan oleh teman-teman Jody inilah, para detektif memutuskan untuk bergerak cepat mendatangi Justin. Hanya kira-kira beberapa jam setelah Jody dilaporkan hilang, para detektif sudah duduk bersama Justin dan orang tuanya di rumah mereka di Arkansas City. Ketika diminta untuk menjelaskan keberadaannya pada hari itu, dia mengaku bahwa dia telah menghabiskan sore hari bersama teman-temannya. Menurutnya, kelompok tersebut telah berkendara ke daerah pedesaan di mana kendaraan yang mereka tumpangi terjebak di lumpur. Karena malam semakin dekat, ia memutuskan untuk berjalan pulang. Setelah merasa lelah di sepanjang jalan, dia menelepon ayahnya dan meminta tumpangan. Tuan Turber telah mengkonfirmasi kejadian yang dialami putranya dan menambahkan bahwa saat dia menjemputnya, tidak jauh dari danau pemancingan Cowley, pakaiannya basah dan tubuhnya berlumuran lumpur. Informasi sepele ini akan terbukti sangat berharga dalam beberapa hari mendatang.
Berangkat dari sana, Justin menjelaskan bahwa teman-temannya yang telah membebaskan mobil mereka dari lumpur mengembalikan kendaraannya kepadanya beberapa saat kemudian. Dia kemudian pergi ke toko sandwich, tempatnya bekerja untuk mengambil gajinya. Setelah itu, dia pulang ke rumah dan terus berada di sana sejak saat itu. Meskipun para penyelidik curiga dengan cerita Justin, tidak ada bukti bahwa dia terlibat dalam hilangnya Jody. Namun, para petugas sudah menyiapkan rencana cadangan kalau hal ini terjadi. Mereka memiliki surat perintah penangkapan atas pencurian yang memungkinkan mereka untuk menahannya walaupun cuma sementara. Dengan menggunakan riwayat penguntit sebagai pengaruh, mereka berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Justin. Di antara barang-barang yang dimasukkan ke dalam barang bukti adalah ponsel, mobil, dan sepatu kets yang dikenakan hari itu. Polisi juga menemukan satu nama yang dari hasil penggeledahan itu, di mana nama tersebut adalah seorang gadis yang pernah menjalin hubungan dengan Justin. Mengetahui bahwa jejak orang hilang akan cepat hilang, begitu Justin ditahan, para detektif duduk bersama mantan pacarnya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa keduanya telah berpacaran selama 3 tahun sebelum dia mengakhiri hubungan tersebut. Wanita itu menggambarkan Justin sebagai seseorang yang suka melakukan kekerasan, terutama di kamar tidur. Dia ingat bahwa mereka jarang melakukan hubungan badan, dan ketika mereka melakukannya, dia hanya bisa terangsang dengan menarik rambutnya dan mencekiknya hingga tak sadarkan diri. Gadis itu pun secara sukarela mengatakan bahwa tempat kencan favorit Justin adalah taman seluas 4.300 hektar yang disebut Cow Wildlife Area, di mana mereka akan duduk berjam-jam sambil memandangi pemandangan. Pada suatu kesempatan, secara tiba-tiba, Justin membuat komentar mengerikan bahwa seseorang dapat membuang jasad di sana dan tidak akan ada yang tahu. Ketika para penyelidik saling memandang dengan takjub sambil mendengar apa yang dikatakan, dia memberikan pernyataan yang mengejutkan lainnya. Wanita muda yang telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Justin daripada yang pernah dilakukan orang lain, menyatakan bahwa mantan pacarnya secara terbuka membual bahwa dia telah menguntit seorang gadis sejak dia berusia 13 tahun dan gadis itu berusia 9 tahun. Dia ingat tanpa rasa malu sedikit pun bahwa dia pernah melihatnya di kolam renang umum suatu hari dan terobsesi dengannya sejak saat itu. Saat para detektif itu masih terus mendengarkan perkataan gadis itu, mereka kembali dikejutkan dengan apa yang akan ia katakan. Gadis itu bilang kalau pacarnya mengatakan kalau gadis kecil di kolam renang itu bernama Jody Sanderholm. Berdasarkan info tersebut, penyidik berasumsi Justin mungkin memutuskan untuk menguji teorinya bahwa Cow Wildlife Area adalah tempat yang baik untuk membuang jasad. Oleh karena itu dilakukanlah pencarian secara besar-besaran oleh para penyelidik, sukarelawan, dan anjing pelacak yang terlatih ke taman itu di saat fajar menyingsing. Namun terlepas dari banyaknya orang yang terlibat dalam pencarian di sore hari itu, belum ada hasil positif yang diperoleh. Di penghujung hari, setelah tidak menemukan jejak Jody, 2 peserta memutuskan untuk memeriksa tempat peristirahatan terdekat dalam perjalanan pulang. Saat mereka memasuki sebuah area yang berisi deretan limbah kimia, mereka menemukan surat yang ditujukan kepada keluarga Sanderholm mengambang di dalam toilet. Di dekatnya, mereka menemukan sandal jepit yang dibuang. Menyadari bahwa mereka telah menemukan barang bukti yang penting, mereka segera menghubungi polisi. Polisi yang menerima laporan segera bergegas ke tempat kejadian. Selain penemuan sebelumnya, para detektif berhasil mengumpulkan dompet Jody, sepasang sepatu dansa, dan pakaian yang dipakainya pada tanggal 5 Januari dari tempat peristirahatan. Meskipun belum ada tanda-tanda keberadaan siswi yang hilang, semua yang terlibat dalam pencarian tahu bahwa mereka semakin mendekati kebenaran yang mereka cari. Meskipun harapan semakin menipis, semangat positif masih menyala di hati para sukarelawan untuk segera menemukan Jody dengan selamat. Harapan itu tetap ada sampai selang tidak beberapa lama kemudian saat pencarian dilanjutkan pada tanggal 7 Januari. Seorang sukarelawan melihat sebuah tangan yang mencuat dari bawah tumpukan ranting dan puing-puing.
Para detektif yang mendapat kabar tersebut langsung menuju titik tersebut, mengangkat ranting dan puing untuk menemukan kenyataan bahwa Jody, sang gadis penari cantik, telah tiada. Garis polisi pun terlihat terpasang di sekitaran tempat tubuh Jody ditemukan. Polisi melakukan investigasi lanjutan di sekitar TKP tersebut. Di lokasi kejadian, jejak sepatu yang ditemukan menunjukkan bahwa ada seorang pelaku tunggal yang mengenakan sepatu cat dengan pola tulang ikan herring di bagian solnya. Ketika jalan setapak yang mengarah ke lokasi penemuan tubuh tersebut ditelusuri, para penyelidik menemukan bahwa ada 2 orang yang mulai menyusuri jalan setapak tersebut. Salah satunya mengenakan sepatu atletik, sementara yang lainnya mengenakan sandal jepit. Setelah hanya beberapa langkah, jejak sandal jepit itu tiba-tiba lenyap, mengindikasikan bahwa pemakainya tidak lagi bergerak atas kemauannya sendiri. Skenario yang mungkin terjadi adalah bahwa Jody yang menyadari bahwa ia sedang digiring menuju kehilangan nyawanya, menolak untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan. Untuk memenuhi rencananya, pelakunya telah mengangkatnya di luar keinginannya, menyebabkan sepatunya terlepas. Sebuah sandal jepit yang ditemukan lebih jauh di jalan setapak tampaknya mengkonfirmasi versi kejadian ini. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Jody telah dipukuli dengan sangat parah sehingga hampir setiap dari wajah dan tubuhnya memar. Dia juga diperkaos dan disodomi dengan ranting pohon. Luka di tenggorokannya mengindikasikan bahwa dia telah dicekik berkali-kali, membuat pemeriksaan medis menyimpulkan bahwa dia telah dicekik dalam waktu yang lama sebelum akhirnya dihidupkan kembali hanya untuk dicekik lagi. Diperkirakan dengan perlakuan seperti itu dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk kehilangan nyawanya. Penyebab kehilangan nyawanya diputuskan sebagai pembunuhan karena pencekikan dan trauma benda tumpul di kepala. Sejak saat itu, bukti-bukti yang mengarah pada satu-satunya orang yang menarik mulai menumpuk. DNA yang diambil dari sampel kulit yang ditemukan di bawah kuku Jody cocok dengan DNA Justin. Rekaman CCTV yang diperoleh dari toko sandwich telah menangkap mobil Cadillac biru yang mengikutinya saat ia pergi setelah mengambil makan siang sekitar pukul 1 siang di hari ia hilang. Demikian pula, CCTV yang diambil dari kampus Cowley College mengungkapkan bahwa Justin telah mengikutinya saat dia keluar dari tempat parkir setelah latihan menari. Meskipun dia tidak menyadarinya pada saat itu, tampaknya dia telah menguntit setiap gerakannya sejak pagi hari. Pada hari Selasa, 9 Januari, para penyelam menemukan mobil Dodge Stratus tahun 2003 milik Jody dari sebuah danau yang berjarak 11 mil dari tempat jasadnya ditemukan. Meskipun dikhawatirkan bahwa air telah menghanyutkan bukti fisik yang mungkin ada, teknisi TKP berhasil mengambil selai rambut dari kursi pengemudi. Meskipun analisis tidak dapat membuktikan secara pasti bahwa rambut tersebut milik Justin, namun ia juga tidak dapat dikesampingkan sebagai sumbernya. Ketika para detektif berbicara dengan teman-teman Justin yang menjadi saksi alibinya, ketiganya bingung dengan klaim bahwa ia telah menghabiskan waktu bersama mereka. Alih-alih mendukung ceritanya seperti yang dia harapkan, mereka bersikeras bahwa mereka tidak melihatnya sama sekali pada hari yang dimaksud. Marah karena kebohongannya telah membuat mereka terlibat dalam penyelidikan penghilangan nyawa. Mereka menawarkan kerjasama penuh untuk memastikan keadilan ditegakkan. Pada tanggal 10 Januari, dengan banyak bukti yang menunjukkan kesalahannya, Justin Turber didakwa melakukan penculikan berat, penghilangan nyawa berencana, pemerkosaan, dan sodomi. Dan inilah yang terjadi selama proses penyelidikan dan persidangan. Dari hasil investigasi lanjutan terhadap Justin, diketahui kemudian bahwa inilah kemungkinan yang telah terjadi di hari naas tersebut. Para penyelidik berteori bahwa Justin telah mengikuti Jody pulang ke rumah sekitar pukul 5 pada hari terakhir hidupnya. Ketika Jody berhenti di jalan masuk dan keluar untuk memeriksa surat yang merupakan rutinitas normalnya, Justin mencengkramnya dan memaksanya kembali ke dalam mobil. Setelah mengendarai mobil ke area Marga Satwa, Justin menggiring Jody ke dalam hutan. Ketika Jody menolak untuk memenuhi permintaannya, dia menggendongnya sambil menendang dan berteriak-teriak ke sebuah tempat terpencil di mana dia memperkaos dan menghilangkan nyawanya.
Pada pukul 10 setelah menyelesaikan apa yang ingin ia lakukan, ia mengubur tubuh Jody sebelum kembali ke mobilnya dan meninggalkannya di danau yang jaraknya beberapa mil jauhnya. Dalam keadaan basah kuyup, kotor, dan lelah, ia mengarang cerita terdampar di lumpur bersama teman-temannya sebelum menelepon ayahnya untuk menjemputnya. Yakin bahwa dia telah menutupi jejaknya, dia pulang ke rumah dan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebelum persidangan dimulai, pengacara Turber berargumen bahwa kliennya tidak kompeten secara mental dan oleh karena itu seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman mati. Namun hakim yang mengawasi persidangan menolak mosi tersebut dengan mengutip fakta bahwa Justin Turber telah lulus dari sekolah menengah atas dan kuliah sebagai bukti bahwa ia sangat mampu berfungsi dalam masyarakat. Persidangan dimulai pada tanggal 10 Februari 2009 dan berlangsung selama 7 hari. Meskipun pihak penuntut mengajukan sejumlah bukti yang mengejutkan terhadap Justin, pihak pembela tidak mengajukan satu saksi pun untuk menangkis klaim mereka. Setelah 3,5 jam berunding, juri memutuskan bahwa ia bersalah atas semua tuduhan dan merekomendasikan agar ia dihukum mati. Pada tanggal 20 Maret, setelah mempertimbangkan dengan seksama, Hakim Ketua memerintahkan agar Justin dihukum mati dengan suntikan mematikan atas pembunuhan Jody Sanderholm. Proses banding yang masih berlangsung hingga saat ini didasarkan pada argumen pembela bahwa Justin mengalami keterbelakangan mental dan dengan demikian tidak dapat memahami konsekuensi dari tindakannya. Terlepas dari apakah penilaian pembela terhadap kemampuan kognitif Justin akurat atau tidak, intinya adalah bahwa ia menguntit, menculik, memperkaos, menyiksa, dan pada akhirnya membunuh seorang wanita muda dengan darah dingin. Dia kemudian berusaha keras untuk menutupi bukti-bukti kesalahannya, termasuk menciptakan alibi yang rumit. Hal-hal ini saja sudah menunjukkan fakta bahwa dia tahu bahwa dia melakukan tindakan yang tak terkatakan, tetapi tetap memilih untuk melakukannya. Dengan mengingat lamanya proses banding berlangsung, Justin lebih memilih meninggal karena usia tua daripada menghadapi jarum suntik yang ditakuti. Sementara itu, dia duduk di penjara dengan keamanan maksimum menunggu hasil bandingnya yang tak kunjung selesai. Dia diketahui juga menulis surat kepada keluarga Jody yang mengatakan bahwa dia akan mengakui pembunuhannya jika hukuman mati dicabut. Namun pihak keluarga Jody memutuskan menolak untuk menghapus opsi hukuman mati bagi dirinya.